Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Mari, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada hari ini, saya mengajak untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita satukan roh kita. Kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Biarlah Dia disenangkan dengan setiap puji-pujian kita. Biarlah Dia dipermuliakan dengan setiap kata-kata dan lagu yang keluar dari mulut kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kesehatan yang kami terima. Kami bersyukur buat hidup yang Kau percayakan pada kami Tuhan. Hari ini kami datang untuk menyembah, meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari lidah bibir kami boleh menjadi puji-pujian yang harum, yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi
Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini dalam kehidupan kami sering meninggalkan Engkau, kami sering menduakan Engkau, bahkan kami sering menaruh Engkau bukan pada posisi pertama dalam hidup kami, tapi Engkau lihat hati kami. Engkau melihat orang-orang yang mencintai Engkau, jiwa-jiwa yang mengasihi Engkau, yang mau berubah, mau meninggikan Engkau Tuhan. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu Yesus. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu kebesaran-Mu mengatasi bumi ini Tuhan. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sorak-sorai kemuliaan, keagungan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya mau mengundang dan mengajak Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kita mau mengecap kebaikan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu
Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nikmati kebaikan Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Yesus. Lagu tadi, syair yang baru kita naikkan berkata bahwa syukur bagi Tuhan. Melalui lagu tadi, kita diajak untuk mengecap kebaikan Tuhan. Saya mau mengingatkan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah hari ini, dimanapun Anda berada, saat ini Anda mengalami pergumulan yang berat. Saat ini Anda sedang susah, atau bahkan Anda sedang dilanda oleh ketakutan yang begitu besar. Anda merasa tidak sanggup. Satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan saya bahwa Dia ada dalam segala masa kita, sekalipun dalam lembah kelam, kita tidak pernah ditinggalkan. Amin. Puji Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan
tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, Rasakan tangan Tuhan menopang hidupmu. selalu Rasakan kekuatan yang Tuhan berikan. menopang hidupku. Rasakan kasih Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mendapat kekuatan baru. Kami mendapat pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kesetiaan yang tidak pernah habis.
mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu bagiku. Selamanya kau ku sembah, takkan habis Kau yang sedang dalam pergumulan kasih-Mu berat, bagiku. Kau yang sedang dalam masalah, mengalir di Kau yang sepanjang sedang menghadapi sakit penyakit. tak Rasakan kebaikan Tuhan. setiamu Angkat tanganmu, angkat hatimu, selamanya. nyanyikan bersama-sama dengan saya pujian ini. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah, Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar kami yang lemah dikuatkan, kami yang hilang harapan disegarkan kembali Tuhan. Ada kekuatan baru saat kami datang di kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kebanggaan kami hanya saat kami melihat kasih setia-Mu yang tak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, biarlah taburan firman-Mu itu menggugah kami, menguatkan kami, menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat dikirim melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan dapat dikirim via Bank Danamon dengan nomor rekening 00355967286 atas nama Susianawati atau Hartutik. Untuk perpuluhan bisa dikirim via Bank BCA dengan nomor rekening 860030071 atas nama Susianawati Raharjo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, para pendengar yang dikasihi Tuhan, 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-76. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terus memberkati negara kita,
menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji dan syukur serta kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dia yang berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya, dan setiap orang yang terus menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini 15 Agustus 2021, merdeka atau budak. Merdeka atau budak. Apa artinya merdeka atau budak? Apa itu merdeka dan apa itu budak? Mengapa ada yang sudah merdeka dan mengapa ada yang tetap budak? Merdeka artinya bebas dari perbudakan. Kata merdeka mengandung pengertian berdiri sendiri, bebas dari penjajahan atau bebas dari tekanan dan tidak terikat dengan. Berdiri sendiri artinya tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Bebas dari penjajahan artinya tidak lagi diperbudak. Bebas dari tekanan artinya berhak menentukan sendiri. Tidak terikat dengan artinya bebas atau benar-benar merdeka. Sedangkan budak artinya hamba atau milik orang lain tanpa hak. Diperlakukan menurut kehendak yang memperbudak. Tidak bebas, di bawah tekanan dan masih terikat. Tidak bebas artinya belum merdeka. Di bawah tekanan artinya tidak berdaya. Masih terikat artinya masih bergantung kepada sesuatu. Pada zaman perjanjian lama, orang bisa menjadi budak karena yang pertama ditawan. Artinya kalah dalam peperangan dan diambil sebagai budak. Kedua, dibeli. Maksudnya dibeli dari pedagang-pedagang budak. Dan yang ketiga, lahir sebagai anak budak. Artinya lahir dari orang tuanya yang budak. Yang keempat, karena kemiskinan, artinya tidak mampu hidup sendiri. Saudara, semua orang tidak mau jadi budak. Semua orang tidak mau hidup dalam perbudakan. Karena jadi budak bukanlah keinginannya. Tapi kenyataannya masih ada orang-orang yang hidup sebagai budak dosa. Ditawan karena kalah dalam peperangan iman. Dibeli atau tepatnya terbeli karena miskin iman. Lahir tanpa bimbingan orang tua yang juga budak dosa. Rohaninya mati karena tidak punya iman. Nah, karena itu Tuhan ingin memberi kemerdekaan sejati. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Injil Yohanes 8 ayat 36 yang berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi semua orang perlu kemerdekaan. Dan anak itu sanggup memerdekakan. Siapa yang dimaksud anak? Yesus disebut anak Allah. Yesuslah yang mampu memerdekakan setiap orang dari dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka artinya benar-benar tidak alami penjajahan dosa. Tidak terikat dengan dosa. Tidak menjadi budak dosa. Nah, kita melihat orang-orang yang dilepaskan dari perbudakan dosa. Yang pertama, perempuan Samaria. Perempuan ini adalah perempuan berdosa. Dosa seksual telah memperhamba dia. Kita baca Yohanes 4 ayat 16-18. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Yesus mengasihi dan ingin wanita itu dimerdekakan dari dosanya. Maka Yesus katakan yang sebenarnya yang diperbuat oleh wanita itu. Jawaban wanita itu menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin berubah. Jawaban wanita itu menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin berubah. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Jadi perkataan wanita ini menyatakan bahwa dia benar-benar ingin berubah. Benar-benar ingin dilepaskan dari dosa. Nah, kita lihat selanjutnya perkataan wanita ini
menunjukkan perubahan yang ada dalam dirinya. Ayat 28 dan 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Wanita ini imannya mulai tumbuh. Seorang yang benar-benar ingin dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari keterikatan dosa, harus benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan dan mengamininya. Jadi kita lihat, perhatikan perubahan dalam diri wanita itu bukan hanya perkataan saja, tapi juga dari perbuatannya. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi dari budak dosa jadi saksi Kristus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, dari budak dosa jadi saksi Kristus, benar-benar dia dimerdekakan dari dosa. Dan bukan sampai di sini, ucapannya memberkati banyak orang dan membuat banyak orang kenal dan percaya kepada Yesus. Ayat 41 dan 42. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Imannya bertumbuh, imannya membuat iman orang lain juga bertumbuh. Seorang yang sudah benar-benar dilepaskan dari dosa, bukan cuma ucapannya, bukan cuma kata-katanya atau perkataannya, tapi tindakannya menjelaskan dia benar-benar sudah berubah. Dia membuat iman orang lain bertumbuh. Orang yang benar-benar sudah dimerdekakan dari dosa, perkataan dan tindakannya pasti memuliakan Tuhan. Kita lihat contoh yang kedua adalah Rahab. Rahab adalah perempuan yang berdosa. Rahab juga perempuan yang diperbudak oleh dosa. Yakobus 2 ayat 25 menyatakan, "Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain." Bukankah demikian juga Rahab? Firman Allah katakan, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Rahab juga alami kemerdekaan dari dosa. Rahab tidak mau terus dijajah oleh dosa. Kita bertanya, siapa Rahab? Dia perempuan tunasusila. Dalam firman Tuhan dikatakan dia menolong 2 utusan yang diutus oleh Yosua untuk mengamati kota Yeriko sebelum kota itu dikalahkan. Nah, dari menolong 2 utusan dan tidak berbuat yang tidak-tidak terhadap 2 utusan itu, sekali lagi, dari Rahab menolong 2 utusan itu dan tidak berbuat macam-macam terhadap 2 utusan itu, menjelaskan kalau Rahab punya keinginan untuk merdeka dari budak dosa. Berarti Rahab punya iman dan perbuatan dari imannya. Kita baca Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena iman. Alkitab menjelaskan Rahab telah dimerdekakan dari dosa, dia punya iman. Dan Rahab dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatannya saja, tapi juga karena imannya yang disertai dengan perbuatan. Jadi jelas, orang yang sudah dibebaskan dari dosa, imannya pasti disertai dengan perbuatan dari iman itu sendiri. Yakub 2 ayat 24 juga berkata, "Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman." Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Rahab menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan dan memiliki perbuatan dari imannya. Artinya Rahab benar-benar berhenti berbuat dosa. Dia benar-benar dimerdekakan dari dosa. Tuhan sanggup memerdekakan setiap orang dari dosa. Tapi orang harus mau dimerdekakan. Tuhan sanggup, tapi kita harus mau.
Tuhan sanggup memerdekakan setiap orang dari belenggu dosa. Tapi orang itu sendiri harus punya keinginan untuk dibebaskan dari dosa. Daging selalu tidak puas. Apa yang melilit orang-orang percaya masih hidup terikat dalam dosa. Daging selalu tidak akan puas. Ketidakpuasan daging akan membawa seseorang hidup dalam perbuatan-perbuatan daging. Sekali lagi, ketidakpuasan daging, karena daging itu tidak pernah puas. Ketidakpuasan daging itu akan membawa seseorang hidup dalam perbuatan-perbuatan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19-21 tercantum perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi saudara lihat, daging tidak pernah akan puas. Dan ketidakpuasan daging dalam diri seseorang itu akan menyeret orang itu untuk masuk dalam perbuatan-perbuatan daging. Kita sudah mendengar perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Adakah orang masih terikat dengan hal-hal yang kita baca dan dengar dalam Galatia 5? Kita mohon supaya Tuhan lepaskan kita dari perbudakan dosa. Berapa tahun kita ikut Tuhan, iring Tuhan. Jangan sampai kita tertinggal kalau Yesus datang yang kedua kali. Karena kita hidup dalam kehidupan daging. Anak-anak Tuhan, orang percaya harus lepas dari perbuatan daging. Kita melihat contoh yang ketiga dalam Maria Magdalena. Ia juga benar-benar mengalami kemerdekaan dari belenggu si jahat. Maria Magdalena dilepaskan dari belenggu si jahat. Kita baca Lukas 8 ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dulu 7 roh jahat membelenggu dia. Maria Magdalena dibelenggu dengan roh jahat dulu. Tapi sesudah dimerdekakan dari dosa, dia jadi pemberita kebenaran. Pada waktu Yesus disalib, dia hadir. Dan waktu Yesus bangkit, dia ada. Yohanes 20 ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dimerdekakan dulu, baru mampu jadi pemberita kebenaran. Kita lihat dalam diri Maria Magdalena. Dia dilepaskan dari keterikatan 7 roh jahat. Lalu dia menjadi pemberita kebenaran. Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Jadi Maria Magdalena benar-benar telah alami kemerdekaan dari dosa. Dia menjadi saksi Tuhan. Jadi bukan cuma imannya, tapi iman dan perbuatannya itu bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain. Dan orang yang dimerdekakan dari dosa pasti dapat dilihat dari perkataannya, ucapannya, dan tindakannya. Kita lihat terus contoh yang keempat, Matius. Matius atau Lewi, anak Alfius. Dalam Matius 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Ia adalah seorang pemungut cukai. Dalam bahasa Yunani dikatakan telones, penarik pajak yang pekerjaannya cenderung
ke arah penyelewengan atau penggelapan serta pemerasan. Ini seperti yang diucapkan oleh Sakius, seorang pemungut cukai dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada pengakuan dari seorang yang sudah dilepaskan dari keterikatan dosa. Kita lihat Matius, kita juga lihat Sakius. Sakius berdiri dan berkata, Tuhan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi pertobatan itu jelas nyata. Pemungut cukai itu dianggap najis oleh bangsa Yahudi karena bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi dan tetap bekerja meskipun hari Sabat. Jadi dibenci oleh orang Yahudi. Hari Sabat tetap kerja, bergaulnya bukan dengan orang Yahudi. Dalam Matius 9 ayat 10 kita juga baca, Tuhan Yesus mensejajarkan mereka, pemungut cukai ini, dengan orang berdosa. Matius 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi pemungut cukai yang hidupnya tidak memperkenan kepada Tuhan, kita melihat apa yang dialami oleh Sakius, juga Matius, maka kita tahu bahwa Tuhan menginginkan mereka terima keselamatan. Tetap di mata Tuhan ada kesempatan untuk terima keselamatan. Apapun yang mengikat seseorang, kalau orang itu mau dilepaskan dari dosa, dari keterikatan dosa, Tuhan mampu lepaskan. Dalam Matius 21 ayat 31 dikatakan ayat 31 bagian B, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu. Kalau Yesus berkata, ya pasti benar. Akan ada orang-orang yang disebut pemungut-pemungut cukai, tapi kemudian dia bertobat. Ada orang-orang tunasusila, kemudian juga bertobat, dan Tuhan katakan, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, benar-benar orang percaya yang masih diikat dengan dosa, dia perlu dilepaskan supaya dia merdeka dari dosa dan hidup dalam kebenaran. Jangan sampai terlambat. Tuhan tidak lihat dosa, tapi Tuhan lihat orang berdosa yang mau dimerdekakan dari dosa. Dan itu ada pada diri Matius atau Lewi anak Alfius. Kalau tadi kita membaca ayat 9 dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9b. Lalu ia berkata kepada Yesus berkata, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Matius menjadi salah satu murid Yesus yang tetap setia sampai akhir hidupnya. Hidupnya menjadi kesaksian. Tuhan tidak lagi melihat latar belakang Matius, juga Rahab atau Maria Magdalena, tapi yang Tuhan lihat saat mereka bertobat, mereka benar-benar berubah dan jadi saksi Tuhan. Demikian juga dengan orang percaya. Tuhan tidak lihat latar belakang atas orang percaya mau benar-benar hidupnya dirubah oleh Tuhan dan jadi saksi Tuhan. Kita lihat yang kelima, seorang wanita. Dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Siapa perempuan ini? Ayat sebelumnya berkata, dalam ayat 2 dan 4, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Lalu ia duduk dan mengajar mereka. Setiap Tuhan bersama dengan banyak orang dan murid-murid Tuhan, selalu ada pengajaran.
Ia duduk dan mengajar mereka. Ada pengajaran yang Yesus ajarkan. Apa pengajaran Yesus ajarkan? Hidup dalam kasih dan hidup dalam pengampunan. Ayat 3 dan 4 berkata begini. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Tuhan Yesus menjawab mereka dengan pengajarannya, kasih dan pengampunan. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Tuhan ingin orang yang dibebaskan benar-benar merdeka. Seperti ayat pokok kita, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi kita mohon kepada Tuhan itu terjadi atas gerejanya. Orang-orang dibebaskan dan benar-benar merdeka dari dosa. Jadi orang yang dibelenggu dengan dosa itu oleh Tuhan dikatakan dia sedang sakit. Karena itu Yesus datang untuk menyembuhkannya. Lukas 5 ayat 31. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi ada orang-orang sakit, Tuhan tahu. Ada orang-orang percaya yang dalam kondisi sakit rohani, yang memerlukan jamahan Tuhan. Mungkin orang lain yang dekat dengan kita tidak tahu siapa kita, atau apa yang kita perbuat. Tapi tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan mau bebaskan orang-orang percaya dari belenggu dosa, dari keterikatan daging dan sebagainya. Tidak ada kebebasan hidup dalam, atau katakan tidak ada kebebasan hidup sebagai budak dosa. Orang pasti alami gelisah, ketakutan, tidak ada damai, tidak ada sukacita, yang ada adalah penderitaan dan rasa tertindas. Dalam kitab Roma 6 ayat 16 berkata kepada kita, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Hamba atau budak dosa membawa kepada kematian yang kekal. Jangan sampai ini terjadi pada orang-orang percaya. Hamba atau budak dosa membawa kepada kematian kekal. Hamba kebenaran atau merdeka dari dosa membawa kepada hidup yang kekal. Karena itu Tuhan berkata, jangan mudah terbujuk oleh dosa. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jangan turuti apa kata orang yang tidak sesuai dengan firman. Turuti kata Tuhan. Kita harus berani berkata tidak untuk kehidupan dalam dosa. Jangan sampai orang percaya mati dalam dosa dan dihukum dalam api neraka untuk selama-lamanya. Karena itu berhentilah berbuat dosa selagi Tuhan masih beri kesempatan bertobat. Paulus juga menasihati jemaat Galatia, hati-hati dengan hidup ini. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau diperhamba oleh dosa. Karena itu kita harus hidup dalam kebenaran firman. Artinya menjadi pelaku firman. Jangan jadi orang Kristen yang tidak jadi pelaku firman. Jangan jadi orang Kristen tapi masih hidup dalam dosa. Tuhan Yesus mau orang-orang percaya benar-benar dimerdekakan dari dosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jangan hanya jadi orang percaya, tapi tidak jadi pelaku firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita camkan,
Kalau Yesus mampu, dia sanggup memerdekakan perempuan Samaria dari dosa, memerdekakan Rahab dari dosa, memerdekakan Maria Magdalena dari pengaruh roh jahat, juga memerdekakan Matius. Tuhan juga sanggup memerdekakan setiap orang yang dibelenggu oleh dosa, jadi manusia merdeka dan bukan budak dosa. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita dan hidup kita memperkenan hatinya. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Sebab umat-Mu yang kuciptakan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, tolong setiap kami yang mendengar firman-Mu secara online. Berikan kami pengertian, pengetahuan firman-Mu, dan kebenaran firman itu menjadi bagian kami, Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang tertinggal waktu Yesus datang yang kedua kali. Karena hidup dalam daging, daging tidak akan pernah puas. Daging akan membawa orang hidup dalam kehidupan daging. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Kalau Engkau sudah memerdekakan perempuan Samaria, Rahab, Maria Magdalena, Matius, dan wanita yang kedapatan berbuat dosa, Tuhan, Engkau juga sanggup memerdekakan setiap anak-anak Tuhan. Kami sudah diselamatkan. Jangan sampai dosa mengikat, daging mengikat. Tapi Tuhan, tolong setiap kami anak-anak-Mu Bapa, supaya kami mampu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Hanya firman-Mu lah yang sanggup memerdekakan kami. Sebab firman-Mu, iya dan amin. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya Tuhan, Engkau bicara kepada setiap pendengar yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Berkati mereka. Kapan mereka dengar firman-Mu, firman-Mu bicara atas mereka. Dan merubah hidup anak-anak-Mu menjadi hidup yang memperkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita terima berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati kita.